Pemirsa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans NTT sedang menunggu petunjuk maupun arahan dari pemerintah pusat mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para pengemudi ojek online atau ojol. Kepala Disnaker Trans NTT Sylvia Peku Cawang mengatakan, sebelumnya maksud kami sebetulnya THR diperhitungkan bagi karyawan penerima upah. Ojol dikatakannya tidak dalam kategori penerima upah bulanan. Sylvia Peku Jawang menyebut arahan tersebut merupakan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada para pemilik aplikasi ojol. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Irfan Hoy, wartawan Pos Kupang untuk Anda. Rekan Irfan Hoy, silakan laporan dari Anda. Ya, Justina dan juga Tribuners, benar bahwa saat ini Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sedang menunggu arahan atau petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berkaitan dengan imbauan untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi ojek online khususnya yang tersebar di Indonesia khususnya di termasuk juga di NTT. Nah, dari Dinas Ketenagakerjaan NTT sendiri memang beberapa kali ini juga beberapa waktu belakangan sempat atau sudah mendengar informasi berkaitan dengan pemberian THR kepada para pengemudi ojek online di wilayah NTT. Namun sejauh ini belum ada petunjuk ataupun belum ada surat resmi dari kementerian terkait dengan pembayaran itu. Pihak dari dinas sendiri memang masih menunggu oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT sendiri, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya ini tidak menjadi satu kewajiban dari pihak pemilik aplikasi atau pemilik aplikasi, maksud saya dari ojek online ini untuk melakukan pembayaran THR karena menurut Kementerian Ketenagakerjaan sendiri berdasarkan penghitungan atau pembayaran berkaitan dengan THR sebetulnya hanya diberlakukan bagi para pekerja atau karyawan yang eh, merupakan penerima upah dalam artian mereka yang sudah bekerja secara berturut-turut atau menerima upah di tiap akhir bulan atau setiap bulannya berbeda dengan ojek online yang mereka terikat dalam perjanjian kontrak kerja sehingga adapun imbauan dari kementerian itu sebetulnya menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT juga telah melakukan rapat bersama dengan pemilik aplikasi sebelumnya sehingga terbitlah imbauan itu termasuk untuk pembayaran di wilayah NTT sendiri. Namun Kepala Dinas di NTT sendiri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan di NTT sendiri mengaku sampai dengan sejauh ini belum ada petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan hal itu. Sementara secara keseluruhan atau secara umumnya pembayaran THR di Provinsi NTT bagi perusahaan-perusahaan resmi atau penerima upah itu sudah berjalan dan juga dari pihak Dinas Ketenagakerjaan sendiri memang membuka posko pengaduan dari H-14 sampai dengan H+13 di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Provinsi NTT. Posko itu dibuka berkaitan dengan apabila ada karyawan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan yang kemudian meminta bantuan dari pemerintah berkaitan dengan penyaluran dari THR itu sendiri. Nah, sementara berkaitan dengan ojol atau pemberian THR bagi ojol sampai dengan saat ini Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT masih menunggu terkait dengan petunjuk lebih lanjut dari kementerian. Sementara beberapa ojek online yang ditemui beberapa hari ini memang mereka juga mengaku sempat mendengar informasi berkaitan dengan pemberian THR itu, tetapi sejauh ini belum ada realisasi ataupun pemberian THR dari para pemilik aplikasi ataupun pengelola aplikasi yang ada di Kota Kupang maupun di Provinsi NTT. Sekedar informasi saja bahwa di NTT ini ada beberapa aplikasi atau ada beberapa ojek online yang beroperasi, setidaknya ada 2 sampai dengan 3 ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Kupang, di wilayah Flores, di Labuan Bajo misalnya, dan juga di Sumba di wilayah Waingapu. Demikian Justina.
Terima kasih rekan Irfan Hoy, wartawan Posko atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.